Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pada 2021, survei status gizi Indonesia mencatat angka stunting di Sumatera Selatan mencapai 24,8%. Dua daerah memiliki angka prevalensi tinggi, yakni Kabupaten Oki mencapai 32,2% dan Oku mencapai 31,1%. Kita akan mengupdate data terkininya dan bagaimana upaya agar angka stunting di Sumsel bisa turun. Untuk membahasnya di studio Kompas TV Palembang telah hadir Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Medi Herianto, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Trisna Warman. Halo, selamat pagi Pak Medi dan juga Pak Trisna. Sebelumnya, selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada hari ini terkait dengan stunting di Sumatera Selatan. Saya ke Pak Tris dulu nih terkait dengan mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat apa itu stunting, mengingat masih banyak masyarakat yang mungkin belum mengetahui hal tersebut. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan kenapa anak terkena stunting, yaitu stunting adalah suatu keadaan gagal daripada pertumbuhan, baik itu dari segi ukuran fisik dan juga pertumbuhan mentalnya, seperti anak bertumbuh pendek dibanding anak usia normal, dan juga kebutuhan daripada IQ-nya juga, otaknya juga agak lebih, apa istilahnya kalau kita dari orang awam ini bilang IQ-nya di bawah normal ya, kalau kita bilang. Jadi anak-anak usia yang terkena stunting pada umumnya akan terkena mental yang rata-rata ada yang kurang dan juga IQ-nya agak lebih kurang daripada normal, sehingga anak-anak tersebut tidak bisa berkembang sebagaimana orang-orang normal biasanya. Dan juga kalau kita kasihan melihat anak tersebut, dia akan menjadi anak-anak yang pertumbuhannya lambat, itu permanen, Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, karena memang anak-anak stunting ini memang merupakan masalah yang sampai sekarang belum tuntas di Indonesia kita tangani. Untuk penyebabnya sendiri apa Pak Tris? Ya, penyebabnya kalau kita lihat itu dari segi awal ya, dari awal mulai kalau kita lihat dari detik belakang, mulai dari kekurangan gizi yang lama, yang kronis, baik dari mulai usia ibu-ibu ini sebelum dia masa nikah, dan juga pada saat masa hamil, dan juga masa setelah persalinan. Ya, jadi terapi kita awali dengan dari sebelum hamil, kemudian juga masih remaja ya, remaja putri kita berikan asupan-asupan gizi yang baik, tablet tambah darah, dan juga kebersihan makanan, PHBS, kebersihan lingkungan, air bersih, makanan yang bergizi, dari semua itu yang harus kita tangani. Jadi asal mulanya itulah sebetulnya penyebab daripada stunting tersebut. Mulai dari penanganan awalnya yang memang ada kekurangan gizi kronis. Kemudian yang kedua, pada saat hamil itu ada terkait asupan makanannya juga pada ibu hamil, dan juga pemeriksaan kesehatannya, dan juga ibu pola makan yang tidak baik dan sebagainya. Jadi sehingga ibu akan terkena penyakit kronis juga, dan juga ada juga gangguan genetik yang salah satunya ya, penyebab ini. Jadi penyebab stunting ini juga banyak, multifaktor. Jadi memang penanganannya juga harus terapi yang memang sensitif dan spesifik yang sudah kita laksanakan selama ini. Baik, yang menjadi catatan di sini adalah faktor utamanya adalah gizi seperti itu ya Pak ya? Kekurangan gizi yang kronis. Baik, saya ke Pak Medi dulu. Apakah ada update data terkini Pak terkait dengan angka stunting di Sumatera Selatan? Kementerian Kesehatan sudah melakukan SSGI kembali. Jadi untuk mengupdate data hasil SSGI tahun 2021. Kalau 2021 prevalensi di Sumatera Selatan berada di angka 24,8%. Nah untuk 2022
ini baru bocoran loh, Mbak Rizky. Jadi belum final datanya, karena sekarang masih dalam proses finalisasi pengolahan datanya. Kalau bocoran kita berada di angka 18,6%. Jadi turunnya 6,2% Pak Tris. Ya, betul. Jadi alhamdulillah untuk Sumsel penurunan prevalensi stunting itu tertinggi se-Indonesia. 6,2%. 6,2% itu penurunannya. Baik, sudah ada dapat bocoran, ini ada Ini baru penurunan 18,6% begitu Pak Iya. Medi. Lantas jika melihat untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri, apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan stunting masih terjadi di wilayah ini? Ya, faktor stunting itu kan seperti dijelaskan oleh Pak Tris tadi, itu beragam. Tapi faktor yang paling utama itu adalah faktor gizi. Jadi di semua kabupaten kota itu stuntingnya terjadi karena faktor kurang gizi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor jadi pola asuh juga, di samping gizi, pola asuh menentukan juga. Terutama kalau pola asuh terkait tentang perkembangan. Kalau gizi, pertumbuhannya. Jadi kalau perkembangan termasuk perkembangan otak. Jadi kalau pola asuh yang salah, maka anak itu perkembangan otak juga akan menjadi terlambat. Dari kalau dibandingkan dengan anak-anak yang sebaya dengannya. Lantas, Nah, kemudian yang ketiga itu faktor sanitasi dan air bersih. Nah, kita lihat di desa-desa. Di desa-desa itu kan masih banyak masyarakat yang menggunakan air dari sungai. Baik untuk mandi di situ, kemudian nyuci juga di situ, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk konsumsi juga dari situ. Nah, ini salah satu menjadi faktor penyebab terjadinya stunting. Nah, di samping itu hasil audit stunting yang kita laksanakan tahun 2021 kemarin, ada tambahan satu faktor penyebab, yaitu penyakit. Penyakit yang ada pada anak yang bersangkutan. Nah, kita temukan di Kabupaten Muara Enim, kemudian Lahat. Terutama daerah yang ring 1 dari tambang batu bara. Itu banyak yang mengalami penyakit paru-paru, itu Pak Tri. Monokoniosis. Iya. Pak Tris yang lebih tahu istilahnya kan. Saya hanya tahunya paru-paru saja. Akibat Nah, ini debu. yang akibat debu dari Batu bara. tambang batu bara. Itu yang kita temukan. Itu khusus untuk yang kita temukan di Kabupaten Muara Enim sama Lahat. baik, selain tadi ada faktor pertumbuhan dan juga ada Faktor tadi pola penyakit asuh, dan juga ada Faktor faktor baru, penyakit, yakni adalah penyakit tadi seperti paru-paru ya yang Bapak Iya. sebutkan tadi. Pneumokoniosis. Oke, baik. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan perbincangan lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Medi Herianto, dan Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Trisna Warman. Saya ke Pak Tris dulu tadi menanggapi daripada apa yang dibicarakan oleh Pak Medi, adanya faktor baru penyebab stunting adalah penyakit seperti paru-paru yang disebutkan oleh beliau tadi. Mungkin bisa Pak Tris jelaskan terkait dengan hal tersebut? Ya. Jadi ditemukan ini ada anak-anak juga yang terkena penyakit paru akibat daripada debu batu bara di Muara Enim dan Lahat. Nah, jadi itu memang pneumokoniosis namanya, itu penyebabnya akibat debu dari penambangan batu bara. Bisa juga pneumokoniosis bisa dari debu-debu yang lain ya, seperti debu kayu, debu debu kain, kemudian juga debu akibat asbes ya kan itu. Jadi memang debu-debu itu penyebab penyakit paru. Nah, ini memang kalau penyakit kronis ini ya tentu anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun terkena itu ya tentunya mengganggu perkembangan ya Mbak Rizka, ya Mbak Rizky ya. Jadi dia mengganggu perkembangan sehingga anak-anak sudah sakit, gizinya juga kurang, bertambah ini kan. Kita kan harus di 1000 hari pertama kehidupan untuk penanganan stunting ini. Jadi dari awal hamil sampai umur usia 2 tahun itu wajib mengkonsumsi gizi yang baik dan juga konsumsi gizi, obat dan sebagainya yang memang untuk mencegah daripada stunting tadi. Tapi kalau dia sakit, bagaimana kan? Udah sakit, kurang gizi pula, jadi bertambah. Nah, jadi memperberat terjadinya stunting. Jadi usaha-usaha kita untuk menangani tersebut sudah kita jelaskan ya, sudah kita beri edaran ke kabupaten kota untuk
menanggapi terjadinya ini. Udah ada edaran terkait di kabupaten kota. Ya. Kabupaten kota mana saja, Pak? Yang kita berikan terkait ini tadi kan ada kasus-kasus yang terkait di penambangan yang juga ada perusahaan yang memang terkait debu itu kita harapkan untuk ditindaklanjuti oleh dinas kesehatannya seperti Muara Enim, Lahat, dan juga yang ada pertambangan ya sudah kita berikan edaran terkait pencegahan tersebut. Oke, ini menjadi salah satu faktor yang serius tentunya ya Iya. Pak ya, khususnya untuk warga yang tinggal di permukiman Sekitar. yang berdekatan dengan Dengan aktivitas pertambangan. pertambangan. Saya ke Pak Medi dulu. Pak Medi, apakah penderita stunting di wilayah Sumatera Selatan ini erat kaitannya atau rata-rata adalah keluarga miskin? Kalau dibilang rata-rata sih nggak juga. Karena dari keluarga kaya juga ada yang stunting anaknya. Nah, kalau dari keluarga kaya miskin ya jelas itu kaitan dengan masalah gizi, itu yang terbanyak. Kemudian dari sisi pola asuh, sanitasi, air bersihnya. Tapi kalau untuk keluarga kaya ada juga yang mengalami stunting, itu bukan karena itu. Rumahnya bagus, makanya kalau mau makan apapun cukup gitu kan. Air bersihnya luar biasa. Tapi karena kurangnya pengetahuan. Nah, apalagi sekarang anak-anak muda, terutama remaja-remaja putri itu digandrungi oleh body core. Jadi body core ya, body yang tipis-tipis itu. Kalau kayak di kayu itu kan dikelais itu. Nah, karena mau gandrung dengan body Korea tadi, maka mereka melakukan diet. Jadi dietnya diet yang salah. Sehingga kondisi dari remaja putri yang bersangkutan itu menimbulkan permasalahan. Memang body core-nya bisa tercapai, tapi ada masalah yang timbul. Yang terbanyak itu adalah anak yang bersangkutan atau remaja putri yang bersangkutan mengalami anemia. Kurang darah ya? Ya, anemia terkait juga dengan lilah, Pak Tris ya. Lingkar lengan atasnya di bawah standar, di bawah 23,4. Karena udah kurus sekali. Namanya body tipis itu kan, udah kurus itu. Nah, ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya stunting untuk dari keluarga yang mampu. Tapi memang kalau kita presentasikan memang sebagian besar, itu kan sebagian besar dari keluarga miskin. Baik, Pak Medi, satu lagi, banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pencegahan yang meliputi sosialisasi dan juga edukasi. Sampai sejauh ini bagaimana masyarakat teredukasi dengan hal yang diberikan? Ya, memang kita sadari bahwa masih banyak masyarakat yang belum begitu paham tentang apa itu stunting. Tapi pelan tapi pasti mereka akan mengalami meningkat pemahaman masyarakat terhadap apa itu stunting. Bagaimana cara cegah stunting? Karena Pak Gubernur baru-baru ini sudah membentuk tim ad hoc percepatan penurunan stunting. Ini tim Kopassus. Ini dalam rangka untuk mendorong para sektor-sektor yang terkait di tingkat provinsi, kemudian sektor-sektor yang terkait di tingkat kabupaten kota, kemudian sektor-sektor non pemerintah. Ini dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting. Di antaranya itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan kampanye cegah stunting. Nah, ini di antaranya salah satu yang sudah memperlihatkan partisipasi dalam rangka kampanye cegah stunting ya Kompas TV. Yang dengan melibatkan kita menjadi narasumber hari ini Pak Tris. Ya. Jadi semua sektor itu kita harapkan bisa terpadu dalam rangka untuk cegah stunting. Karena program cegah stunting itu adalah program keroyokan. Program gotong royong. Jadi semua pihak kita harapkan berpartisipasi dalam cegah stunting. Baik, saya bergeser lagi ke Pak Tris tadi yang seperti yang disebutkan oleh Pak Medi, salah satu faktor adalah minimnya akses air bersih atau sanitasi. Ini khususnya untuk wilayah Oki ya, sama Oku yang memang khususnya wilayah Oki ini yang menjadi wilayah sebagian wilayah perairan seperti itu. Lantas apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sumatera Selatan terkait dengan sanitasi dan air bersih ini Pak Tris nih? Terima kasih Mbak Rizky. Jadi kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Selatan melalui dana DAK dan juga APBD telah kita memberikan bantuan berupa pembangunan jamban dan sanitasi yang baik di daerah, di desa-desa, kemudian terutama khususnya daerah yang memang lokasi khusus ya, seperti Oki, Banyuasin, dan juga Mubah kemarin kan, kemudian juga yang memang Lahat dan kabupaten-kabupaten lokus yang memang untuk membantu penurunan stunting dari segi sanitasi tadi. Jadi
kita ketahui di Sumatera Selatan ini untuk air bersih dan jamban ini baru sekitar 70-an% yang menggunakan tersebut. Jadi masih sekitar 30% di Sumatera Selatan ini yang belum menggunakan air bersih dan jamban yang baik. Itu termasuk di daerah-daerah. Kita baru ada beberapa kabupaten kota yang ODF dan juga yang air bersihnya sudah mencapai 90-an%, termasuk Palembang sudah mencapai ya. Tetapi daerah perairan yang masih sulit. Karena faktornya ini Mbak Rizky, kebiasaan. Nah, salah satu MCK ya. MCK itu mereka lebih senang BAB-nya di sungai. Karena sudah faktor perilaku. Nah, untuk mengubah perilaku ini, kita pelan-pelan mengubahnya sehingga dia mau membuang di ada tempatnya begitu untuk MCK. Dan juga untuk air bersih, mereka kan kalau dari dulu sama kita lihat juga ya, keluarga masih di kampung-kampung juga yang di bantaran sungai itu airnya kan kadang ambil yang bersih langsung dimasak dulu kan. Nah, itu padahal kalau kita yang sekarang ini minum itu pasti kena diare. Nah, apalagi ibu-ibu, anak-anak itu terkena diare, otomatis terganggu perkembangannya sehingga sering terkena stunting akibat dehidrasi, kurang gizi akibat daripada sanitasi yang jelek tadi. Baik, Pak Tris, lalu bagaimana penanganannya untuk anak-anak yang sudah terkena atau mengidap stunting ini? Nah, kalau dia di bawah 2 tahun masih bisa kita tangani sesegera mungkin ya melalui intervensi dan sebagainya. Tetapi kalau sudah di atas 2 tahun sulit Mbak Rizky untuk mengubah dia, istilahnya 99% sulit kita untuk menjadikan dia kembali normal. Karena memang kalau sudah diponis stunting semua terkena dia, baik dari fisiknya dan juga otaknya. Nah itu, makanya kita harapkan nanti melalui Kompas TV ini kami himbau kepada masyarakat, cegahlah stunting. Kita harus tahu apa itu stunting tadi ya kan. Jadi stunting itu memang pertumbuhan yang pendek dan gangguan dari perkembangan mental dan otak. Jadi anak-anak yang terkena sulit sekali, kita kasihan sekali kalau anak-anak yang memang dia jauh dari itu. Tentunya untuk pencegah stunting ini diharapkan juga untuk semua kita bekerja sama lintas sektor, lintas program, terlibat bukan hanya kerja kesehatan, kerja bukan KPKPN tapi semua. Baik, terlibat juga masyarakat untuk mengubah pola perubahan perilaku dari mereka. Mulai dari remaja, kemudian dari sudah hamil, kemudian masa pertumbuhan dan masa 1000 hari pertama kehamilan. Baik, gitu. Saudara, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan mengenai stunting di Sumsel. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih melanjutkan perbincangan terkait dengan stunting di wilayah Sumatera Selatan bersama Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Medi Herianto, dan Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Trisna Warman. Saya ke Pak Medi dulu nih. Apa saja tadi yang sudah disebutkan sama Pak Tris tadi bahwasannya untuk mengatasi di atas 2 tahun ini sudah sulit ya Pak Tris ya. Dan juga apa saja yang dilakukan BKKBN untuk menekan angka stunting di Sumatera Selatan? Jadi upaya untuk menekan lajunya bertambahnya stunting di Sumatera Selatan itu melalui program cegah stunting. Nah, cegah stunting itu dimulai dari para remaja. Dari para remaja seperti yang disampaikan Pak Tris tadi, mereka diberikan pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana cara cegah untuk cegah stunting. Itu yang pertama. Kemudian calon pengantin. Calon pengantin 3 bulan sebelum menikah, itu kita harapkan mereka sudah meregistrasi diri ke LC-MIL, elektronik siap nikah siap hamil. Itu yang harus dilakukan. Kemudian dari hasil registrasi itu akan didapatkan semacam kesimpulan, gambaran tentang kondisi calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini merupakan screening awal. Screening awal. Apakah calon pengantin ini berisiko stunting atau tidak, terutama yang perempuan ya. Kalau laki-laki nggak pernah hamil. Ya, yang perempuan, apakah berisiko stunting atau tidak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan langkah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin ke Paskes. Mau di rumah sakit silakan, mau di puskes silakan. Yang penting dia memeriksakan kesehatannya. Karena ini merupakan satu persyaratan. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan ternyata calon pengantin bermasalah dan termasuk kategori beresiko melahirkan anak stunting nantinya, manakala dia hamil,
maka ini perlu ditangani dulu. Nikah boleh, tapi melahirkan hamil tunda dulu. Itu konsepnya seperti itu. Karena KUA tidak akan menolak untuk menikah kalau dia sudah memenuhi persyaratan, terutama persyaratan umur. Nah, jadi untuk calon pengantin atau calon ibu, ya silakan untuk nikah, tapi hamil tunda dulu. Nah, kemudian yang sasaran yang berikutnya itu adalah ibu hamil. Nah, untuk ibu hamil ini yang perlu dilakukan dalam rangka untuk cegah stunting, yang pertama makan makanan yang bergizi. Nah, itu yang kita kampanyekan. Kemudian periksa kehamilan secara rutin. Nah, kita tahu banyak ibu-ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilan secara rutin, sehingga tidak tahu bagaimana perkembangan atau pertumbuhan janin yang ada dalam kandungannya. Nah, sehingga tidak bisa diambil satu langkah. Kalau dia periksakan kehamilan secara rutin, dia akan tahu kondisinya seperti apa. Dokter juga akan memberikan advice apa yang harus dilakukan oleh si ibu. Baik, Pak Medi, apa kendala yang dihadapi dalam upaya menekan angka stunting tersebut? Nah, yang menjadi kendala itu adalah tingkat kesadaran masyarakatnya masih belum merata. Itu yang utama. Makanya seperti yang disampaikan Pak Tris tadi, salah satu upaya kita dalam rangka untuk cegah stunting itu adalah perubahan perilaku. Jadi melalui edukasi kepada masyarakat kita. Baik. Itu yang paling dominan yang kita hadapi. Ada gerakan pola perilaku untuk perubahan ya Pak ya, terkait dengan untuk menekan angka stunting. Saya ke Pak Tris dulu. Pak Tris, apa target dari Dinkes Sumatera Selatan untuk menekan angka stunting ke depannya? Ya, target kita sesuai dengan RPJMN di 2024 sesuai arahan Pak Presiden, kita harus di bawah angka 14%. Nah, tentunya harus kerja keras kita ya. Itulah kita, Gubernur menugaskan tim ad hoc untuk mendampingi tim TPPS namanya. Sudah ada yang Ketua Wakil Gubernur untuk membantu menyelaraskan percepatan penurunan stunting. Jadi usaha kita antara lain dengan kampanye sehat ya, melalui promosi preventif di masyarakat, baik gizi yang baik, kemudian juga melalui dana DAK, anggaran BOK dan sebagainya. Kita adakan pelatihan-pelatihan pada ibu-ibu kader di posyandu kan, karena tujuan utama kita kan di posyandu semua, karena ibu-ibu hamil yang periksakan. Kemudian juga pelatihan-pelatihan usia remaja di sekolah-sekolah, kemudian juga ada pertemuan-pertemuan termasuk promotif preventif, imunisasi, termasuk juga imunisasi anak ya untuk mencegah ini. Dan juga tentunya yang tidak kalah pentingnya kita adakan menyesuaikan perencanaan kita anggaran untuk mencegah stunting ini yang sudah sekarang pemerintah menggelontorkan anggaran cukup besar dari pusat untuk menekan angka stunting ini. Jadi kita sambut baik melalui kegiatan-kegiatan yang ada yang intinya untuk mencegah penurunan stunting melalui kegiatan ada yang sensitif dan spesifik daripada program untuk kesehatan. Dengan dana yang sudah digelontorkan yang sudah meningkat gitu, dibilang meningkat ya Pak ya untuk dana sendiri. Apa sudah ada pemetaan yang dilakukan Pak? Maksudnya pemetaan? Pemetaan strategi ataupun? Oh ya, sudah kita adakan, memang sudah ada dari perencanaan dari pusat, ini harus kita laksanakan. Ditambah kalau yang tidak ada di pusat perencanaan, kita laksanakan yang perencanaan di APBD kita. Jadi yang belum ada, misalnya antropometri kit kita siapkan, pelatihan kader, pelatihan ibu hamil, kemudian juga pelaksanaan transformasi di sistem pelayanan primer yang dimana akan mendukung mengurangi angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, angka gizi buruk, dan penyakit menular dan tidak menular. Ini semua memang menyumbang ke arah morbiditas dan mortalitas daripada kasus-kasus di Indonesia. Baik, kabar baiknya adalah stunting di wilayah Sumatera Selatan ini turun 18,6%, dan kita harapkan juga adanya masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya perubahan pola perilaku ya terkait dengan hal tersebut. Kemudian untuk kampanye gizi sehat, kita buatkan promosi preventif di masyarakat, PHBS, ya kan, sanitasi dan sebagainya. Memang banyak PR kita. Begitu banyak PR yang mungkin harus dikerjakan untuk BKKBN dan juga Dinas
Kesehatan Wilayah Ya. Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Pak Medi dan juga Pak Tris sudah hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Saudara, saya tutup Sapa Sumbaksel hari ini dan tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6 hingga 6.30 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompastv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.